Tahukah teman-teman bahwa kita bisa menghasilkan puluhan dolar atau ratusan ribu rupiah hanya dengan mengerjakan satu tugas saja? Dan untuk mengerjakan tugasnya kita cukup menggunakan Microsoft Word. Ini bukan aplikasi, bukan situs abal-abal, dan bukan situs Microjob yang bayarannya receh. Bukan. Untuk mengerjakan proyek ini hampir tidak dibutuhkan skill sama sekali, cukup menggunakan HP dan bisa dikerjakan dari mana saja. Pastikan teman-teman simak videonya sampai akhir dan jangan di skip-skip ya, karena selalu ada penjelasan penting di setiap stepnya, supaya teman-teman tuh benar-benar paham dan bisa menghasilkan dari proyek ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk langkah pertama, teman-teman silahkan download dan install Microsoft Word versi aplikasi ya di Play Store. Buka Play Store-nya, kemudian ketikkan MS Word seperti ini. Kemudian nanti akan langsung muncul Microsoft Word versi aplikasi di Play Store. Teman-teman langsung install saja. Karena ini saya sudah menginstal, jadi saya tinggal mengupdate saja, teman-teman. Nah, nantinya aplikasi inilah yang akan kita gunakan untuk mengerjakan project ini, teman-teman. Secara fungsi, Microsoft Word versi aplikasi ini kurang lebih sama dengan Microsoft Word yang ada di komputer. Jadi jika teman-teman mengikuti tutorial ini dengan menggunakan komputer, teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi. Paham ya, teman-teman ya? Jadi untuk mengikuti project ini itu bisa dilakukan dengan menggunakan HP maupun komputer. Jika menggunakan HP harus menginstal aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu. Jika menggunakan komputer tidak perlu. Yang membedakan apa sih Microsoft Word versi aplikasi dengan Microsoft Word yang ada di komputer? Yang membedakan hanya fitur-fiturnya saja, teman-teman. Jadi untuk versi aplikasi ini memang lebih terbatas ya. Akan tetapi untuk fungsi utamanya kurang lebih sama, yaitu untuk mengetik dokumen atau menulis dokumen, menyalin dokumen, dan menyimpan dokumen. Jadi nanti teman-teman akan bekerja sebagai proofreading untuk dokumen-dokumen berbahasa Inggris. Waduh, kok bahasa Inggris lagi mas? Tenang teman-teman, tidak perlu khawatir, karena nanti saya akan berbagi tips supaya teman-teman bisa mengerjakan proyek ini tanpa mikir. Jadi misal teman-teman hanya paham yes no saja, tetap tidak jadi masalah. Bagi yang belum tahu, proofreading adalah layanan koreksi tata bahasa dalam naskah bahasa asing. Koreksi ini dilakukan dengan memberikan catatan pada bagian yang salah tanpa mengubah atau mengurangi isi dari naskah tersebut. Jadi begini teman-teman, nanti tugas kita yaitu memperbaiki tata bahasa sebuah dokumen, mulai dari strukturnya, grammarnya, dan lain-lain. Dan kabar baiknya, kita melakukannya tidak secara manual, tidak harus paham tentang grammar, tidak harus mahir tentang bahasa Inggris, karena kita akan menggunakan layanan sebuah website yang mana layanan ini gratis, tidak berbayar. Dengan menggunakan layanan situs tersebut, kita bisa mendeteksi sekaligus memperbaiki sebuah tata bahasa yang salah dari sebuah dokumen dengan hanya sekali klik, selesai. Paham ya teman-teman ya? Jadi sekali lagi tugas kita di sini adalah memperbaiki tata bahasa sebuah dokumen. Supaya tidak bingung, akan langsung saya praktekkan saja untuk tutorial cara mengerjakannya. Langkah pertama, kita harus menyiapkan dokumennya terlebih dahulu yang akan diperbaiki atau dideteksi kesalahannya. Nah, ini saya sudah siapkan contohnya teman-teman. Dokumen ini masih ada kesalahan dari segi tata bahasa yang harus kita perbaiki. Setelah dokumen kita siapkan, langkah selanjutnya teman-teman buka situs Quillbot, alamatnya di quillbot.com. Nah, situs inilah yang kita gunakan untuk mendeteksi atau memperbaiki tata bahasa sebuah dokumen yang terjadi kesalahan. Setelah teman-teman mengunjungi situsnya, nanti tampilannya seperti ini. Kita ubah dulu yang paraphraser ini ya, klik di sini, kemudian pilih yang grammar checker. Nah, seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke dokumennya. Di sini untuk mengerjakannya, teman-teman kerjakan per paragraf ya, jangan langsung di copy semua. Kita mulai dari paragraf pertama dulu, kita blok seperti ini. Nah, kemudian kita salin. Selanjutnya kita tinggal tempelkan di situs Quillbot di sini. Nah, seperti ini. Nah, otomatis dia akan langsung dicek kesalahannya oleh situs Quillbot ini. Nah, di sini ada 3 kesalahan ya teman-teman. Yang di garis bawahi merah ini adalah struktur atau kata yang salah yang harus kita perbaiki. Caranya bagaimana? Kita klik dulu ya. Misalkan given ini kita klik seperti ini. Nah, harusnya give bukan given. Kita klik saja. Nah, sudah benar. Kemudian 100. Di sini kita klik saja. Yang benar hundreds pakai S.
kemudian build di sini. Nah, yang benar pakai T bukan pakai D ya, seperti ini. Jika garis merahnya sudah hilang, artinya kalimat dalam paragraf ini semuanya sudah benar. Cukup mudah ya untuk memperbaiki atau mendeteksi kesalahan dari sebuah dokumen. Kemudian kita tinggal copy saja. Kita klik copy saja. Selanjutnya kita pastekan di Microsoft Word, aplikasi yang tadi sudah kita install. Kita paste di sini, paste seperti ini. Ini satu paragraf sudah selesai. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Nanti lakukan sampai selesai ya teman-teman ya. Jadi dalam dokumen itu biasanya ada berhalaman-halaman. Teman-teman kerjakan satu persatu. Dari dokumen kita copy, kemudian kita paste di situs Quillbot lagi. Nah, tunggu pengecekan. Nah, ini ada satu ya. Tuh, di sini harusnya apa nih? Coba kita cek. Oh, harus remove. Kalau remove berarti harus dihapus. Kita hapus saja tuhnya. Nah, ini sudah benar. Jadi sekedar informasi ya teman-teman, situs Quillbot ini bisa untuk mendeteksi kesalahan tanda baca, mendeteksi kesalahan grammar, kesalahan spelling, pronoun, dan lain sebagainya. Nggak hanya grammar ya, tapi juga struktur kalimatnya. Jadi sangat keren situs ini. Jika sudah benar, kita copy lagi, kita pastekan lagi di Microsoft Word, aplikasi yang tadi kita install. Paste seperti ini. Nah, lakukan sampai semua dokumen selesai teman-teman. Biasanya teman-teman itu bingung, loh mas, dokumennya ini kita dapat dari mana? Jadi begini teman-teman, saya jelaskan dulu. Untuk dokumen ini kita mendapatkannya dari klien yang pesan jasa proofreading ke kita. Jadi ada orang yang memiliki dokumen di mana dokumennya ini masih ada kesalahan yang perlu kita perbaiki. Nah, orang tersebut mengirimkannya ke kita dan kita lakukan perbaikan dengan cara yang barusan saya jelaskan. Gitu ya teman-teman ya, mengerjakannya menggunakan Quillbot ini. Loh mas, kalau semudah ini caranya, kenapa orang-orang yang membutuhkan jasa proofreading tidak menggunakan situs Quillbot saja? Gini teman-teman, tidak semua orang itu tahu bahwa di online itu kita bisa mengerjakan pekerjaan proofreading secara gratis. Dan tidak semua orang memiliki waktu untuk mengerjakan hal ini. Jadi mereka lebih baik menyewa orang untuk membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang receh seperti ini. Seperti itu ya. Dan situs Quillbot ini menggunakan teknologi neural machine teman-teman. Jadi tingkat akurasinya itu sangat tinggi untuk mendeteksi kesalahan sebuah tata bahasa. Kerjakan semua dokumennya satu persatu. Jika sudah benar, nanti setiap paragraf dipastekan di Microsoft Word di sini. Jika sudah, anggap saja ini sudah selesai semua ya teman-teman ya. Ini ada beberapa paragraf misalnya sudah selesai kita revisi semuanya. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal simpan saja dokumen ini. Caranya klik titik 3 pojok kanan atas ini, kemudian simpan sebagai. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal ganti namanya saja, kemudian klik simpan. Setelah disimpan, langkah selanjutnya bagaimana? Ya teman-teman tinggal kirimkan saja ke klien yang pesan jasa proofreading tadi. Gitu ya. Oke, sampai tahap ini teman-teman sudah paham bagaimana mengerjakan project proofreading, yaitu mendeteksi dan memperbaiki sebuah tata bahasa dari sebuah dokumen. Caranya sudah paham, cara menyimpan ke dokumennya juga sudah paham ya. Dalam hal ini format dokumen yang akan kita kirimkan ke klien yaitu berformat Microsoft Word. Selanjutnya, emang ada mas orang yang membutuhkan jasa seperti ini? Ada banyak sekali teman-teman, terutama di luar negeri. Jadi marketnya itu sangat luas dan tidak hanya satu tempat saja. Saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari atau menemukan klien yang membutuhkan jasa proofreading. Untuk situs pertama, teman-teman bisa ketikkan di Google Hire Sign Proofreading seperti ini, enter saja. Kemudian teman-teman cari yang hiresign.com, yang proofreading job. Klik saja, nanti teman-teman bisa apply now ya, jadi daftar dan mengajukan sebagai proofreader di situs Hiresign ini. Ini teman-teman ya, nama situsnya Hiresign, alamatnya hiresign.com. Jadi di situs ini itu banyak sekali orang-orang yang mencari jasa proofreading teman-teman. Nanti di sini ada syarat dan ketentuannya, teman-teman bisa baca-baca. Skill requirement ini udah abaikan saja karena kita sudah punya cara ya, yang trik yang saya berikan tadi. Nah, per halaman 1.200 kata itu bayarannya 5 sampai 50 dolar. Ini sekitar 75.000 sampai 750.000. Dan rata-rata ini dikerjakan dalam waktu 1 jam umumnya teman-teman. Lumayan ya. Kita untuk satu halaman 1.200 kata ini nggak banyak teman-teman. Mungkin satu halaman A4 atau maksimal 2 halaman A4 itu sudah lebih dari 1.200 kata. Jadi ini tempat yang pertama, teman-teman nanti bisa mendaftar di Hiresign. Teman-teman bisa ketikkan dulu di Google Hiresign Proofreading. Pilih situs yang Hiresign.
Kemudian situs yang kedua yang kita bisa gunakan untuk mencari klien yang membutuhkan jasa proofreading, teman-teman bisa kunjungi latium.org. Silahkan dikunjungi, nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya teman-teman pilih yang icon pencarian ini di sini. Nah, di sini teman-teman ketikkan proofreading seperti ini, kemudian enter saja. Nah, ini teman-teman ya. Di sini tuh banyak sekali orang-orang yang menawarkan jasa proofreading. Contohnya ini, Francis Kenya Kamau. Ini dia menawarkan jasa proofreading 3.500 kata. Ini bayarannya $10 atau sekitar 150.000. Padahal ini tinggal sekali klik beres teman-teman. Kemudian ini translate, bukan, kalau translate lain ya teman-teman ya. Nah, ini proofreading lagi. I will proofread and edit your written work within 24 hours. Charge-nya atau biayanya itu $10. Di sini nanti teman-teman bisa mendaftar dulu di situs Latium ini, kemudian membuka service proofreading seperti yang ada di sini. Ini ada banyak sekali teman-teman orang yang membuka jasa di sini, mau macam-macam. Dan teman-teman nanti pilih yang bahasa Inggris saja. Jangan pilih yang Spanish atau bahasa-bahasa asing yang lain, karena yang paling gampang itu bahasa Inggris. Paham ya teman-teman ya? Jadi situs pertama yang bisa kita gunakan untuk mencari klien yang membutuhkan jasa proofreading adalah HireSign. Yang kedua yaitu latium.org. Selanjutnya situs yang ketiga yang bisa kita gunakan yaitu Fiverr. Alamannya di fiverr.com. Nanti untuk link ketiga situs ini akan saya sertakan semuanya di deskripsi teman-teman ya, biar teman-teman nggak bingung nyari di Google lagi. Oke, di sini di Fiverr setelah terbuka seperti ini, teman-teman bisa ketikkan di sini ya, di kolom pencarian ini proofreading, sama kita ketikkan saja. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman, check your grammar and spelling. Mulai dari $40. $40 ini sekitar Rp600.000 teman-teman. Dan kita cek ini laku berapa? Laku 359. Bayangkan saja, 600.000 untuk 3.000 kata. Satu project itu biayanya $40 atau Rp600.000. Dan lakunya 359. Teman-teman hitung sendiri, 600.000 kali 359 itu ada berapa. Dan ini pun masih ada 7 order yang pending. Padahal caranya cuma copy, paste, simpan ke dokumen, beres. Ini salah satu service proofreading di situs Fiverr. Kemudian ada lagi ini ya, ini adalah orang yang lain. Ini laku 30, biayanya $25. Kemudian ada lagi yang biaya $15, laku 124 order. Ini peluang yang keren banget yang bisa teman-teman coba. Dan untuk tutorial Fiverr ini, bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara posting service seperti ini, akan saya sertakan di deskripsi juga untuk tutorial lengkap mendaftar dan memposting service di Fiverr. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sampai pada tahap ini teman-teman sudah paham bagaimana cara mengecek kesalahan dan memperbaiki kesalahan dari sebuah dokumen. Kemudian teman-teman juga tahu di mana tempat untuk mencari klien yang membutuhkan jasa proofreading, yaitu ada di 3 situs yang sudah saya sebutkan. Paham ya teman-teman ya? Nanti apabila ada pertanyaan terkait dengan jasa proofreading ini, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan selamat bekerja dari rumah.